Meskipun Portugal menang 2-1 atas Nigeria tadi pagi, tapi masih ada masalah besar yang harus menjadi perhatian dari Roberto Martinez, pelatih kepala Portugal. Karena ini menjelang Piala Dunia 2026 di mana saat Pedro Neto dan Francisco Conceição tampil luar biasa, justru Cristiano Ronaldo gagal lagi mencetak gol. Apakah Portugal benar-benar siap untuk menjadi juara dunia atau kemenangan menghadapi Nigeria ini justru menjadi pembuka apa sebenarnya yang merupakan kelemahan tim Portugal saat ini? Sobat-sobat Papatola Football, sebelum Papatola review match laga Portugal versus Nigeria yang baru saja berlangsung, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat di video Papatola. Kita mulai saja, pelan-pelan tapi pasti. Sobat-sobatku, ini adalah laga terakhir FIFA Friendly Match Portugal sebelum menghadapi Piala Dunia tentunya ya. Dan secara teori sebenarnya di atas kertas Portugal unggul dalam semua hal ya, semua aspek menghadapi Nigeria. Mereka kuasai bola 58%, tendangan 13 berbanding 5, dan juga kualitas individu yang pasti jauh lebih baik. Tetapi yang terjadi di pertandingan 75 pertandingan jalan sangat ketat dan Nigeria benar-benar membuat Portugal kesulitan. Terus apa yang membedakan antara Portugal dan Nigeria tadi pagi? Yang membedakan adalah kedalaman skuadnya. Disinilah keunggulan Portugal saat menghadapi Nigeria. Kalau kita cermati sejak menit awal, Portugal benar-benar mencoba mainkan sepak bola khas Roberto Martinez. Mereka membangun serangan dari belakang melalui kombinasi Ruben Dias, Vitinha, terus João Neves. Dan ketiga pemain ini benar-benar bisa menjadi fondasi penguasaan bola Portugal. Dan yang menarik, Portugal tidak lagi mengandalkan crossing kepada Ronaldo. Tapi mereka mencoba memancing keluar Nigeria dari blok pertahanannya dan melakukan sirkulasi bola secara cepat di area tengah. Dan ini motornya adalah Vitinha karena dia tampil luar biasa dalam fase build up serangan. Jadi setiap kali Portugal memulai serangan, Vitinha ini benar-benar menjadi titik koneksi pertama ya. Dan João Neves memberikan mobilitas tinggi untuk membantu transisi dan pressing. Portugal sebenarnya berkali-kali bisa menembus lini kedua Nigeria, tapi mereka kesulitan untuk mencoba mengeksplorasi ruang di kotak penalti karena memang Nigeria bertahannya begitu rapat, sangat rapat dan juga disiplin. Ini membuat Nigeria bisa mengkondisikan pertahanannya sehingga Portugal tidak nyaman sama sekali. Dan walaupun banyak yang menganggap bahwa Nigeria akan bertahan total, tapi yang terjadi justru tim asuhan Erik Sele ini tampil berani juga ya. Mereka tidak selalu menunggu di belakang, tapi sewaktu Nigeria mendapatkan bola, langsung melakukan vertikal transisi yang sangat cepat. Dan strategi ini berkali-kali membuat Portugal repot. Ya kan, di babak pertama ada itu loh, momen Nigeria mampu menciptakan situasi 3 lawan 3 saat melakukan counter attack. Dan Akor Adams itu menjadi ancaman terbesar Portugal di pertandingan tadi. Ini kecepatannya ya, kecepatan Akor Adams tadi itu membuat Ruben Dias, Gonçalo Inácio ini kan beberapa kali meninggalkan posisi. Di mana yang kelihatan jelas itu di gol penyama kedudukan Nigeria di menit 38. Di saat Moses Simon merebut bola, kemudian Nigeria melakukan progresi cepat ke depan. Nah, si Adams tadi, Akor Adams ini memanfaatkan celah di belakang pertahanan Portugal sebelum menaklukkan Diego Costa. Jadi kalau gol tadi ini memperlihatkan bahwa Portugal sebenarnya rentan juga kehilangan bola di area tengah. Nah, kita buka gol pertama, Pedro Neto ya. Ini gol pertama Portugal, datang di menit ke-24. Jadi ini contoh gol yang sempurna bagaimana Portugal menyerang dari sisi lapangan, kemudian Diego Dalot melakukan overlap dengan sangat baik di sisi kiri, dan sewaktu banyak orang berpikir nih bola akan diarahkan ke Ronaldo karena kan Ronaldo udah standby nih.
Tapi Dalot justru mengirimkan umpan cutback ke Pedro Neto yang berdiri bebas. Ya tentu saja Neto ya orang dia bebas kan, tenang aja dia gol. Nah ini menunjukkan variasi serangannya Portugal sudah sangat berbahaya dan sudah sangat variatif. Jadi tidak tergantung pada Ronaldo. Justru di pertandingan ini Ronaldo jadi tanda tanya terbesar ya kan. Yang kalau puas ya, kalaupun mereka menang tapi yang pemain yang kurang puas ya pasti Ronaldo nih. Karena dia secara statistik 3 peluang emas loh dia. Tiga-tiganya gagal. Peluang terbaik dia di menit ke-9. Itu Ronaldo lolos sendirian ya. Tinggal nih kipernya nih, kiper si Okoye. Tapi ini kan biasanya Ronaldo bisa nih dengan enak cetak gol. Tapi justru tendangannya melebar ya kan. Nah kemudian sepanjang pertandingan Ronaldo bermain sampai menit 60-an, pergerakannya juga kalah eksplosif dia dibandingkan Pedro Neto atau Trincao. Ya ini mungkin faktor umur lah ya, faktor umur bisa juga berpengaruh ini. Nah Martinez kan akhirnya menarik keluar Ronaldo nih, menit 64 dan memasukkan Gonzalo Ramos. Jadi pertanyaannya ini Ronaldo di Piala Dunia nanti gimana nih? Memang masih sanggupkah dia jadi starter? Atau sebenarnya Portugal ini lebih berbahaya dengan striker-striker mudanya ini yang lebih aktif melakukan pressing. Ya seperti Ramos lah yang menjadi pemain pengganti Ronaldo. Jadi Martinez ini lagi berpikir keras ini. Nah dalam pergantian pemain di pertandingan menghadapi Nigeria, 8 pergantian inilah yang mengubah permainan dan wajah Portugal ya. Sekaligus nih 8-8-nya Bernardo Silva masuk, João Cancelo masuk, Nuno Mendes, João Felix, Ruben Neves, Francisco Conceição. Nah, ini mengubah tempo permainan ya. Portugal jadi benar-benar jauh lebih agresif. Sirkulasinya bola, sirkulasi bolanya lebih cepat dan tekanan setelah kehilangan bola juga meningkat. Dan yang membuat penampilan ini semakin hidup adalah kemampuan João Felix. Dia juga hampir cetak gol juga nih João Felix dari tendangan jarak jauh ya. Dan sampai-sampai si Okoye harus melakukan save yang luar biasa. Dari kehadiran João Felix ini memang benar-benar memberikan dimensi yang kreatif sekali. Yang di babak pertama nggak kelihatan, tapi di babak kedua setelah dia masuk, disitulah kreativitas dari Portugal muncul. Nah, Francisco Conceição juga membuktikan kedalaman skuad Portugal. Jadi sewaktu kedudukan 1-1, ini kayaknya sudah pertandingan ini berakhir draw gitu ya kira-kira. Tapi menit 75 justru Conceição menerima bola di sisi kanan dan melakukan gerakan yang sangat khas ya kan. Cut inside ke kaki kiri lalu melepaskan tendangan keras ke sudut yang tidak bisa lagi dijangkau penjaga gawang Nigeria. Ini gol indah dan ini gol yang menjadi simbol kekuatan terbesar Portugal saat ini, kedalaman skuad. Ya kan? Mewah skuadnya. Pemain inti sama pemain cadangannya sama-sama mewah. Jadi itulah kelebihan Portugal kalau Papa Tola lihat menjelang Piala Dunia ini, kedalaman skuad luar biasa. Lini tengahnya kelas dunia ini. Bayangkan di lini tengah itu ada Vitinha, Bernardo, João Neves. Kurang apa lagi coba? 4 pemain. Semuanya jadi pilar di klub masing-masing. Terus kemudian variasi serangannya. Dan tentunya mental pemenang ya. Portugal punya mental pemenang. Dan kekurangannya juga masih terlihat apalagi setelah menghadapi Nigeria tadi. Transisi bertahannya masih rentan karena beberapa kali Nigeria bisa menciptakan peluang melalui counter attack. Terus kemudian penyelesaian akhirnya belum clean. Terbukti 3 peluang emas Ronaldo gagal. Dan juga masih ketergantungan ini momen individu. Ya kan, gol kemenangannya aja datang dari aksinya si Conceição. Nah, terus kelemahan Portugal juga adalah tanda tanya dulu performa Ronaldo ini gimana ini sekarang. Jadi kesimpulan Papa Tola di pertandingan barusan yang berlangsung tadi pagi, Portugal menang 2-1 atas Nigeria karena ini adalah rangkaian uji coba terakhir sebelum Piala Dunia. Tentu saja dengan hasil positif itu meningkatkan moralitas dan motivasi pemain-pemain Portugal. Jadi di lini tengah Portugal sangat kuat dan juga punya kedalaman skuad, tapi juga punya kelemahan. Disinilah kemampuan Roberto Martinez untuk memperbaiki 2 aspek tadi. Terima kasih sobat-sobatku yang luar biasa. Jangan lupa kalian sobat-sobat Papa Tola Football untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat di video ini. Sampai jumpa di video-video yang lain, review match yang lain, preview match yang lain, dan juga live reaction yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.